Kadang, hal kecil yang mengganggu itu justru membangkitkan tanya besar dalam diriku. Seperti suatu siang, ketika aku duduk diam di beranda, menunggu pikiran jernih yang tak kunjung datang. Seekor lalat kecil hinggap di gelas tehnya yang masih hangat. Ia datang, pergi, lalu datang lagi. Tak ada angin, tak ada aroma bangkai. Tapi ia selalu kembali ke tempat yang tidak untuknya. Dari situ aku merenung, kenapa ya dalam ajaran leluhur kita, lalat tak pernah dijadikan simbol utama? Kenapa bukan dia, tapi malah harimau, semut, garuda, atau bahkan naga? Pertanyaan itu tidak aku jawab dengan gegabah. Aku buka kembali ingatan-ingatan tentang wejangan orang tua, tentang pitutur yang disampaikan dengan nada pelan namun maknanya dalam. Dalam tradisi Jawa, setiap lambang punya watak. Setiap simbol bukan sekadar gambar atau bentuk, tapi cermin dari sifat hidup yang berulang. Lalat, dengan segala ketekunannya mendekati luka, justru menunjukkan sesuatu yang tak pernah dia sadari. Ia hidup dari sisa, dari kotoran, dari yang busuk. Bukan membangun, tapi menumpang. Bukan mencari makna, tapi menempel pada kerusakan. Dan disitulah perbedaannya. Leluhur kita tak sekadar memilih simbol karena gagahnya rupa. Mereka tidak menunjuk harimau hanya karena taringnya tajam, atau garuda karena ia bisa terbang tinggi. Mereka melihat lebih dalam. Apa wataknya? Apa dampaknya bagi batin? Apakah ia menjadi teladan laku, atau justru contoh yang harus diwaspadai? Di titik itulah kita paham. Filsafat Jawa tidak mengajarkan untuk menjadi kuat semata, tapi menjadi sadar akan kekuatan itu sendiri. Lalat tidak pernah jadi simbol bukan karena dibenci, tapi karena ia tidak mewariskan arah. Saya jadi teringat wejangan almarhum Simbah. Beliau pernah bilang begini, "Wong apik iku, dudu mung soko sepirone dia memberi, tapi soko sepirone dia ora nyebab kereget kanggo wong liyo." Orang baik itu bukan dilihat hanya dari seberapa besar ia memberi, tapi seberapa jauh ia tidak menyebabkan kekotoran bagi orang lain. Kata-kata itu dulu terasa sederhana, tapi kini, di usia yang makin membuka mata batin, aku sadar betapa dalamnya. Apalah arti pemberian seseorang, entah harta, jabatan, atau popularitas, kalau kehadirannya justru mengundang kerusakan, kekacauan, atau bahkan lalat dalam kehidupan orang lain? Seperti warung besar yang ramai, tapi belakangnya penuh sampah dan kotoran, hingga warga sekitar tak lagi bisa tenang makan di rumahnya sendiri karena bau dan lalat datang bertamu. Apa kita masih bisa menyebut itu berkah? Dalam filsafat Jawa, simbol bukan hanya lambang, tapi cermin batin. Harimau itu gagah, iya, tapi ia juga dikenal wasesa, berani bertanggung jawab atas wilayahnya. Ia tidak menggigit sesuka hati. Semut, ia kecil, tapi sabar. Ia bekerja tak pernah menuntut, tak pernah mengeluh. Bahkan kalau satu semut terluka, yang lain akan mengerubunginya, menolongnya. Itu lambang kekompakan dan kesetiaan. Garuda, ia bukan hanya tentang terbang tinggi, tapi tentang kesucian misi, mengabdi, bukan membebani bumi. Simbol-simbol ini tidak hanya dipilih karena bentuknya indah, tapi karena wataknya memberi arah. Dalam dunia batin Jawa, sesuatu disebut luhur bukan karena besar dan terlihat, tapi karena bisa jadi contoh bagi yang kecil dan tersembunyi. Itu sebabnya leluhur tidak pernah menjadikan lalat sebagai simbol. Karena ia hadir, tapi tidak bertanggung jawab. Ia makan, tapi tidak pernah menanam. Ia datang saat luka, bukan untuk menyembuhkan, tapi memperparah.
Aku ingin mengajak siapapun yang sedang menonton atau mendengar narasi ini. Mari belajar dari simbol. Mari jadi pribadi yang bersih. Bukan hanya pakaian dan penampilan, tapi juga niat dan dampaknya terhadap orang lain. Jangan sampai kita ini terlihat rapi, murah senyum, suka berbagi, tapi justru kita yang diam-diam menyebabkan datangnya ribuan lalat di rumah tetangga, di kampung orang, atau bahkan di batin banyak orang yang tak mampu berkata-kata. Jangan salah paham. Ini bukan hanya tentang lalat sungguhan, tapi juga tentang segala hal kecil yang mengganggu hidup orang lain karena kelalaian kita. Bau sampah, limbah dari usaha, suara bising, komentar jahat, omongan yang memprovokasi, itu semua bisa menjadi lalat-lalat batin bagi orang lain. Dan lebih parahnya lagi, lalat itu berkembang cepat dan selalu mengundang banyak teman. Banyak orang bangga memberi, tapi lupa membersihkan. Padahal dalam nilai Jawa, resik iku, separuh soko iman. Bersih itu bukan hanya soal sapu dan pel, tapi juga resik pikiran, resik batin, resik laku, lan resik sebab akibat. Jangan jadi pribadi yang membuat lingkungan atau batin orang lain jadi keruh, hanya karena ingin terlihat mulia di mata banyak orang. Sebaik apapun kita dalam berbicara, sepandai apapun kita dalam berdakwah, setinggi apapun jabatan kita dalam masyarakat, jika kehadiran kita membawa dampak yang mengundang lalat, maka nilai kebaikan itu jadi keruh. Karena yang kita beri tak sebanding dengan yang harus ditanggung oleh mereka yang terkena akibatnya. Saya percaya, falsafah Jawa tidak menyuruh kita jadi sempurna, tapi menyuruh kita sadar akan tempat berpijak, sadar akan jejak yang kita tinggalkan, sadar bahwa setiap gerakan, sekecil apapun, bisa menimbulkan akibat besar. Sopo nandur bakal ngundu. Dan saat yang kita tanam itu adalah luka, maka yang datang bukan bunga, tapi lalat. Jangan heran kalau rumah kita tak pernah tenang. Jangan kaget kalau hidup kita tak pernah bersih. Mungkin bukan karena orang lain jahat, tapi karena kita diam-diam menyisakan bangkai batin di sudut-sudut hidup yang tak kita pedulikan. Saya ingin sampaikan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak merenung bersama. Kalau kita bangun usaha, bangun komunitas, atau bahkan sekadar mengelola rumah tangga, mari jangan lupa berpikir panjang. Apa yang kulakukan ini mengundang harimau, semut, atau lalat? Sebab apa yang kita undang itulah cerminan batin kita. Banyak orang ingin jadi tokoh, ingin jadi simbol, tapi lupa bahwa simbol bukan dipilih karena panggung, melainkan karena keluhuran watak. Dan keluhuran itu bukan terletak pada sorot kamera atau pujian publik, tapi pada seberapa kita menghindarkan kerusakan dari orang lain. Kalau hari ini kita sadar, mari mulai dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan menimbun limbah. Jangan membuat kotoran batin di tempat orang lain. Jangan menebar aroma yang mengundang lalat, baik dalam bentuk fisik maupun simbolik. Karena bisa jadi, kita terlihat dermawan, tapi justru kita sumber sengsara bagi sekitar. Di akhir narasi ini, saya ingin mengajak dengan cara yang sederhana. Lihatlah siapa yang datang ke sekelilingmu. Kalau yang datang harimau, itu bisa jadi ujian atas keberanianmu. Kalau yang datang semut, mungkin itu pertanda kesabaran. Tapi kalau yang datang hanya lalat, bisa jadi itu adalah cermin yang jujur, bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu dibersihkan. Tidak perlu malu untuk berbenah, tidak perlu gengsi untuk berubah. Karena dalam filsafat Jawa, kebersihan lahir batin adalah pondasi dari ketenangan sejati. Jangan kejar pujian,
kejar kebersihan batin. Jangan bangga memberi, banggalah juga membersihkan. Dan jika hari ini lalat datang, jangan buru-buru marah padanya. Tapi tanyakan dulu pada diri sendiri, apa yang ada dalam hidupku yang membuat ia tertarik datang? Itu bukan kutukan. Itu panggilan untuk membersihkan. Dan siapa tahu, dari situ kita jadi Garuda yang lahir dari luka, bukan lalat yang tumbuh dari bangkai.